Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Baik. Luar biasa hebat. Baik, di pagi ini kita akan memulai dengan mata pelajaran geografi. Sebelumnya saya ambil absen dulu. Adolfina Noya, Hadir, Pak. Betania Salakai, Hadir, Pak. Yohanes Yansen Siaya, Hadir, Pak. Julio Tuanakota, Hadir, Pak. Robert Lesina, Hadir, Pak. Beatrix Noya, Hadir, Pak. Eli Lesina, Hadir, Pak. Helen Noya, Hadir, Pak. Ishak Noya, Alpa, Janter Ishak, Hadir, Pak. Catherine Hatalebesi, Hadir, Pak. Marta Saya, Hadir, Pak. Martinus Katipana, Hadir, Pak. Nova Noya, Hadir, Pak. Sela Materu, izin. Troci Maya Oraplawal, Hadir, Pak. Welminci Brahi, Hadir, Pak. Ronaldo Ukale, Hadir, Pak. Sanci Sihaya, Hadir, Pak. Sanci, Yona Noya, Hadir, Pak. Salmon Tuleru, Hadir, Pak. Samuel Ishak, Hadir, Pak. Ebi Noya, Hadir, Pak. Clara Sabtu, Hadir, Pak. Femi Muskita, Hadir, Pak. Emi Patilemonia, Hadir, Pak. Nadia Patirajawane, Hadir, Pak. Cornelius Noya, Juliana Suilait, Hadir, Pak. Susan Akihari, Hadir, Pak. Rista Saureka. Hadir, Pak. Semua sudah ya? Baik, terima kasih. Ya, kita akan memulai pelajaran. Saya mintakan satu siswa untuk berdoa sebelum kita mulai. Teman-teman, setelah Bapak Guru, sebelum mulai pembelajaran, doa mulai. Ya Tuhan dan kami, Bapak di surga, terima kasih atas penyertaan bagi kami. Kami semua telah berkumpul lembaga pendidikan ini untuk melakukan dari kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai pelajaran geografi. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati guru yang akan mengajar kami juga Tuhan. Untuk di dalam tangan-Mu, kami berdoa. Baik, terima kasih. Ya, saya mengharapkan agar kalian semua bisa punya semangat, punya konsentrasi yang baik untuk mengikuti mata pelajaran geografi di saat ini. Semua siap? Siap. Baik, itu yang saya harapkan supaya materi ini bisa benar-benar kalian pahami dengan baik. Ya, kita akan menggunakan model pembelajaran snowball throwing. Pernah kalian mendengar model pembelajaran ini? Belum pernah? Ya, kalau belum pernah, dengar saya menjelaskan. Saat nanti kalian diminta untuk menonton video pembelajaran yang ditampilkan di layar televisi, sampai selesai ada 2 video, yaitu video tentang persebaran fauna di Indonesia dan video tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia. 2 video ini dinonton selesai, maka kalian akan diminta untuk membentuk kelompok. Jadi ada 5 kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, nanti akan saya
bagi di dalam kelompok lagi, dan nanti di dalam kelompok kalian menentukan ketua-ketua kelompok. Setelah itu, saya mengundang ketua-ketua kelompok datang ke sini untuk saya menjelaskan materi ulang terkait dengan materi yang sudah dinonton tadi, tapi saya menjelaskan ulang sebagai penguatan untuk ketua-ketua kelompok kembali ke kelompok masing-masing dan menyampaikan ulang lagi kepada anggota kelompok. Setelah itu, baru nanti saya membagi lembaran-lembaran kertas untuk masing-masing dalam kelompok menuliskan pertanyaan. Dan juga sudah menyiapkan lagi jawaban. Jawaban ditulis pada buku catatan. Soal yang sudah ditulis itu nanti dimasukkan di dalam bola. Semua sudah terkumpul dan sudah dimasukkan di dalam bola. Baru saya yang membuka awal pelemparan bola. Sampai di mana instrumen lagu berhenti, maka disitulah orang yang mendapatkan bola itu membuka bola dan mengambil pertanyaan di dalam dan maju ke depan untuk menjawab. Bisa mengerti? Bisa. Ya. Oke, kalau begitu semua siap ya? Siap. Baik, terima kasih. Itu awal dari seluruh kegiatan. Baik. Ya. Kalian sudah pernah ke hutan? Pernah. Di hutan itu kalau kalian jalan, pernah menemui apa di dalam hutan? Hewan. Ya. Apalagi? Batu-batuan. Ya. Banyak kan? Ya. Tetapi pertanyaan saya lagi, di hutan itu bisa Anda langsung menangkap hewan yang Anda temui? Bisa. Bisa? Ya. Atau harus Anda kejar sampai mendapatkan? Ya, kejar sampai mendapatkan. Nah, dengan demikian, di lingkungan di mana tempat tinggal kita, itu sudah banyak hewan yang mengalami kepunahan yang disebut dengan hewan-hewan endemik. Bisa dimengerti ya? Nah, inilah yang menjadi catatan bagi kita untuk mempelajari tentang flora dan fauna. Tetapi hari ini dikhususkan hanya mempelajari tentang fauna. Ya. Baik, kita akan masuk dengan mempelajari tentang persebaran fauna di Indonesia. Saya minta tolong diperhatikan, kompetensi dasar kita adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Ini secara umum. Nah, khusus yang akan dipelajari di saat ini adalah menganalisis sebaran fauna di Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran fauna di Indonesia secara jelas. Ya, ini dua topik yang akan disampaikan untuk kalian semua untuk dipelajari dengan menonton pada video pembelajaran. Baik, siap ya? Siap. Ya, siap, kita nonton dan menyaksikan video pembelajaran di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persebaran fauna di Indonesia. Nah, persebaran fauna di Indonesia itu ada berdasarkan garis surveillance dan garis weather. Yang menarik, garis surveillance merupakan garis imajiner yang diteruskan oleh alat surveillance yang didasarkan pada perhitungan surveillance tentang kekhasan fauna Sulawesi yang merupakan daerah peralihan antara fauna Asia dan Australia. Garis surveillance ini ditarik di sebelah timur Filipina melalui Selat Makassar hingga perbatasan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok.
kemudian ada garis Weber. Nah, wilayah fauna Indonesia di bagian timur dan Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis Weber. Nah, yang menentukan garis Weber adalah Max Weber. Max Weber ini menentukan batas perbandingan antara fauna bercorak Asia dengan fauna bercorak Australia. Oleh karena itu, Weber membuat garis yang mengikat di antara wilayah Indonesia Timur yang mencakup Maluku dan Papua dengan wilayah Indonesia lainnya. Ini adalah garis Wales dan garis Weber. Garis Wales yaitu garis yang membatasi antara Kalimantan dan Sulawesi, Bali dan Lombok. Kemudian garis Weber yang membatasi antara Sulawesi dan Maluku. Nah, ada beberapa zona pembagian yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat. Nah, kawasan bagian barat ini dapat dilihat terdapat Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, daerah-daerah tersebut memiliki jenis fauna yang hampir mirip. Nonton dulu. Yang pertama terdapat hewan-hewan yang mirip dengan benua Asia. Kenapa? Karena di sebelah sini, di samping di sini ada benua Asia. Kemudian ada binatang menyusui atau mamalia berukuran besar. Contohnya seperti gajah, mamalia yang besar. Kemudian banyak dijumpai beberapa jenis kerang. Ada beberapa contoh hewan di sebagian barat seperti harimau, itu di Jawa, Madura dan Bali. Bisa ya? Bisa nonton. Banteng, gamang, monyet, Ya. kera, burung, dan itu adalah hewan-hewan yang ditemukan di Indonesia bagian barat. Kemudian kita akan membahas mengenai Indonesia bagian tengah atau daerah yang sering disebut juga dengan daerah perairan. Kalau yang tahu daerah asli Indonesia Barat itu ada di bagian tengah. Tonton dulu. Dari daerah Asia maupun Australia. Nah, daerah itu meliputi provinsi atau Pulau Timur, Pulau Nusa Tenggara, atau Jawa, Sumbawa, Jawa, dan Pulau-pulau ini adalah daerah Indonesia bagian. Nah, hewan-hewan yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah memiliki ciri-ciri yang bersifat khas dan berbeda dengan hewan-hewan Indonesia bagian barat dan timur. Kalau kalian sudah tahu, dari faunanya bersifat endemik atau hanya dijumpai di daerah saja. Ada juga yang berasal dari daerah lain. Ada beberapa contoh hewan yang terdapat di Indonesia bagian tengah. Itu ada biawak dan komodo. Dan biawak dan komodo ada binatang yang terdapat hanya di Pulau Komodo di Nusa Timur. Kalau ada anoa, babi rusa, burung maleo juga terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Sini. Lalu kita akan membahas Indonesia bagian timur. Nah, pada masa ini di bagian timur sudah jelas itu adalah Papua, Maluku Utara, dan Pulau Kecil di sekitar yang memiliki ciri-ciri hewan di wilayah Indonesia bagian timur memiliki lebih banyak ciri-ciri hewan-hewan di Indonesia. Ada di kampung sendiri tetangga ini adalah benua Australia. Lalu banyak dijumpai binatang bersentuh. Jadi burung, ada jenis burung yang lalu juga terdapat beberapa jenis kerang. Nah, ada beberapa contoh hewan Indonesia bagian timur, yaitu ada kambing pohon, tikus berkantung, dan musang berkantung, cangkul berkantung, burung kasuari, dan burung cendrawasih. Serta ada juga burung kakatua yang berjambul merah, berjambul merah, ataupun berjambul putih. Ini adalah tikus berkantung, kambing pohon, lalu ada cendrawasih. Cendrawasih memiliki bulu yang sangat mencolok. Ini adalah perkembangan hewan di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis tahun. Kalau di bagian barat ini lebih cenderung mamalia yang bersejarah. Sedangkan kalau di daerah lain atau yang lain ini adalah hewan khas yang tidak dijumpai di daerah lain. Hanya tertemui di daerah-daerah perairan. Sedangkan di bagian timur itu ada beberapa. Perhatikan semua supaya lihat baik-baik. Ini pola-pola yang oke. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Baik, ini video pertama. Saya berharap itu sudah bisa menjadi perhatian yang baik dalam materi ini, dan kita akan masuk pada video pembelajaran yang kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia. Baik.
Hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi flora dan fauna. Apa saja faktor-faktornya dan mengapa bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna akan kita bahas satu persatu. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Yang pertama ada iklim, yang kedua edafik atau kondisi tanah, yang ketiga fisiografi, dan yang keempat adalah biologi. Kita mulai yang pertama. Faktor yang pertama adalah iklim. Yang pertama adalah suhu, kedua adalah kelembapan udara, ketiga angin, keempat tingkat curah hujan, dan yang kelima adalah cahaya matahari. Unsur-unsur dari semua ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Lalu ada faktor yang kedua yaitu edafik atau tanah. Mengapa tanah? Karena tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Kondisi tanah yang secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah kesuburan tanah yang subur, seperti tanah vulkanik dan andosol. Apa sih tanah vulkanik dan andosol? Tanah vulkanik dan andosol ini adalah tanah yang berasal dari ratusan generasi. Dan tanah andosol itu juga adalah salah satu tanah yang ada di koridor A, sehingga tanah ini lebih berwarna hitam dan subur, sehingga merupakan media optimal bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor fisiografi. Nah, faktor fisiografi yang berkaitan dengan persebaran makhluk hidup adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Kalian masih ingat kan dengan gradient termometri? Nah, di mana suhu udara ini akan mengalami penurunan ketika 0,5 derajat Celcius sampai 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut. Ini pada gambar yang ada di atas dapat dilihat bahwasannya daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 600 meter yaitu termasuk ke dalam daerah panas. Dan di daerah panas itu banyak dijumpai tanaman, padi, kebun, karet, dan kelapa. Berbeda pada daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1.500 meter yang masuk ke dalam kategori daerah sendiri yang ditanami bukan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan bunga. Sehingga setiap bentuk wilayah dan ketinggian tempat itu memiliki karakteristik atau tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan ketinggian tempatnya. Faktor yang keempat adalah faktor biotik. Faktor keempat adalah faktor Biotik. Nah, faktor biotik terdiri dari 3 komponen, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ketiganya memiliki peranan tersendiri terhadap langsungnya flora dan fauna. Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Baik, video pembelajaran sudah dinonton. Kalian semua bisa mengerti dan memahami 2 video pembelajaran tadi? Ya, baik. Kita akan masuk dalam permainan melempar bola salju yang dalam penggunaan media pembelajarannya disebut dengan snowball throwing. Ya, baik. Saya akan bagi kelompok atas 5, masing-masing kelompok 5 orang. Nanti langsung bergabung membentuk kelompok dengan meja dan kursi yang sudah disusun dengan baik, diatur dengan baik supaya semuanya terbentuk kelompok dengan baik, ya? Ya, baik. 1 Yansen Sihaya, kelompok 1, Eli Leisina, Janter Ishak, Katrin Hatalabesi, Marta Saia, dan Rista Saureka serta Clara Sabtu. Silakan, mulai bentuk kelompok. Kelompok 2, Betania C. Salakai, Nova Noya, Troci Maya Oroplawal, Ebi Noya, Nadia Pati Rajawane, ya, silakan kelompok 2, Helen Noya. Bentuk kelompok, posisi meja diatur yang baik. Kelompok 3, Beatrix Noya, Adolfina Noya, Martinus Katipana, Leonardo Ukale,
Samuel Ishak. Silakan. Kelompok 3. Ayo. Kelompok 4. Kelompok 4. Femi Muskita. Emi Patilemonia. Emi Patilemonia. Julio Tuanakota. Yona Noya. Silakan kelompok 4. Nanti Julio ke kelompoknya. Para sini silakan. Ya, Arabella. Arabella kelompok 5. Baik. Oh, kelompok 4. Ya. Sisa kelompok 5. 1, 2, 3, 4. Ya, kelompok 5 sini ya. Oke. Silakan kelompok ini yang belum ada nama, yang tadi saya bacakan itu sudah masuk di kelompok 5. Pelan-pelan. Pelan-pelan, kamera di jalan. Ya. Oke. Sudah? Ketuk-ketuk. Kelompok sudah? Baik. Di dalam kelompok saya kasih kesempatan berembuk untuk menentukan ketua kelompok. Sudah? Kelompok 1 sudah? Bagus. Kelompok 1 sudah terbentuk. Ketua kelompoknya sudah ada. Kelompok 3 siapa? Oh, Adolfina Noya. Baik. Bagus sekali. Kelompok 2. Nova Noya. Kelompok 5. Robi Lesina. Kelompok 4. Ya, Julio Tuanakota. Baik. Semua ketua kelompok sudah terpilih. Saya memintakan perhatian untuk masing-masing anggota kelompok di kelompok masing-masing bisa tenang sementara, dan saya mengundang ketua-ketua kelompok untuk maju ke depan mendapat ulasan ulang materi yang tadi dinonton lewat video pembelajaran. Silakan ketua-ketua kelompok. Terbuka sedikit, ya. Terbuka sedikit, ya. Baik, kalian akan kembali ke kelas, ke kelompok untuk menjelaskan ulang kepada teman-teman. Untuk itu saya minta kalian bisa punya perhatian dengan baik, supaya teman-teman di kelompok itu bisa menerima juga dengan baik apa yang kembali diulas ulang materi ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan dengan seksama video pembelajaran, maka masing-masing wilayah di Indonesia itu memiliki jenis fauna yang berbeda satu sama lain. Dibatasi oleh garis, 2 garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace merupakan garis imajinir yang diteruskan oleh Alfred Russel Wallace. Didasarkan pada kesimpulan Wallace tentang kekhasan fauna Sulawesi yang merupakan daerah peralihan antara fauna Asia dan Australia. Garis Wallace ditarik dari sebelah timur Filipina, kalau kita lihat di peta, melalui Selat Makassar hingga perbatasan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Itu garis Wallace. Sedangkan wilayah fauna Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis Weber. Max Weber menentukan batas
perbandingan antara fauna bercorak Asia dengan fauna bercorak Australia. Oleh karena itu, Weber membuat garis imajinir di antara wilayah Indonesia Timur mencakup Maluku dan Papua dengan wilayah Indonesia lainnya. Bisa dimengerti? Ya, baik. Garis Welles yaitu garis yang membatasi antara Kalimantan dan Sulawesi, serta Bali dan Lombok. Kemudian garis Weber membatasi antara Sulawesi dan Maluku. Baik, ada beberapa zona pembagian fauna di Indonesia, yaitu Indonesia bagian Barat. Kawasan Barat termasuk di dalam kawasan Asiatis yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna pada wilayah Indonesia bagian Barat memiliki ciri-ciri terdapat hewan-hewan yang mirip hewan di benua Asia. Adanya binatang menyusui atau mamalia berukuran besar serta banyak dijumpai berbagai jenis kera. Ya, bisa dimengerti ya? Sedangkan beberapa contoh hewan di Indonesia bagian Barat sebagai berikut. Harimau terdapat di Jawa, Madura, dan Bali. Gajah terdapat di hutan Sumatera. Badak terdapat di Sumatera dan Jawa. Banteng terdapat di Jawa dan Kalimantan. Berbagai jenis primata seperti orangutan, siamang, monyet ekor panjang terdapat di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Tapir terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Kera gibbon terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Bisa diingat? Bisa ya? Ya. Sedangkan untuk Indonesia bagian tengah merupakan daerah peralihan antara kawasan oriental dengan kawasan Australia. Wilayah persebaran meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara seperti Flores, Sumba, Lombok, Komodo, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Hewan-hewan yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah memiliki ciri bersifat khas dan berbeda dengan hewan di Indonesia bagian barat dan timur. Jenis fauna bersifat endemis hanya dijumpai di daerah itu saja. Ada juga yang berasal dari daerah lain. Jadi kalau bicara hewan endemis, itu berarti hanya terdapat di daerah itu saja. Ya. Contoh hewan di Indonesia bagian tengah, biawak dan komodo, itu di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Anoa di Sulawesi, babi rusa di Sulawesi dan bagian barat Maluku. Burung maleo terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe. Kalau kita di daerah Kecamatan Pulau Haruku dan di Hulaliu, maleo sudah termasuk hewan endemik. Ya. Yang berikut Indonesia bagian timur. Fauna ini terdapat di Papua dan pulau-pulau sekitar Papua. Wilayah Indonesia bagian timur ini memiliki ciri-ciri hewan di wilayah Indonesia bagian timur memiliki banyak kemiripan dengan hewan-hewan di benua Australia. Banyak dijumpai binatang berkantung, jenis burung memiliki bulu berwarna-warni. Terdapat sedikit jenis kera. Seperti apa kalau burung yang berwarna-warni? Ya, cendrawasih, kasuari. Oke, baik. Kita lanjut ya. Contoh hewan Indonesia bagian timur. Misalnya kanguru pohon, tikus berkantung, burung kasuari, burung cendrawasih, burung kakatua berjambul merah dan berjambul putih. Itu sering kita lihat juga. Ya, itu adalah ulasan ulang tentang persebaran fauna di Indonesia. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia, ya ada 4 faktor. Yang pertama iklim, yang kedua edafik atau kondisi tanah, yang ketiga fisiografi, yang keempat biotik. Iklimnya itu seperti suhu, kelembapan udara, ya. Oke, jelas. Yang kedua edafik atau tanah. Ya, kesuburan tanah mempengaruhi. Semakin banyak tanaman yang tumbuh di situ, semakin banyak juga menjadi sumber makanan untuk hewan-hewan datang ke situ. Daerahnya subur, hewan-hewan pasti datang ke situ. Faktor fisiografi berkaitan dengan ya tinggian persebaran makhluk hidup, ketinggian tempat
dan bentuk wilayah. Bisa dimengerti ya? Ya, yang keempat faktor biotik. Faktor biotik terdiri dari 3 komponen. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, ketiga ini memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Bisa dipahami, kalau manusia berperan seperti apa? Ya, melindungi, ada juga ya melestarikan. Tapi juga ada manusia yang bertindak merusak. Nah, tagal itu faktor biotik ini sangat penting di bagian fungsi manusia di dalamnya. Oke, demikian ulasan materi ulang yang bisa saya sampaikan untuk ketua-ketua kelompok, dan saya berharap kalian kembali ke kelompok masing-masing dan menjelaskan ulang kepada anggota kelompok. Siap? Siap, Pak. Ya, disilakan kembali dan menjelaskan ulang kepada anggota kelompok. Ya. Ya. Perhatikan, Man. Ya. Udah ya?
Ya, kelompok 1 sudah siap? Saya cek dulu kelompok 2. Siap. Siap. Kelompok 3? Siap. Ya. Kelompok 4? Siap. Kelompok 4 ya. Kelompok 5? Siap. Oke, baik. Kita akan melanjutkan lagi dengan saya membagi lembaran kertas putih ini dan saya mintakan di kelompok menuliskan pertanyaan. Ada 3 orang menuliskan pertanyaan dan yang sisa menuliskan jawaban. Untuk siap memperhatikan kelompok yang lain menjawab sesuai dengan pertanyaan yang dibuat. Sehingga Anda bisa memiliki jawaban yang sudah disiapkan. Kalau nanti disampaikan itu salah, maka dari kelompok harus bisa menanggapinya. Baik. Ya. Yang lain tulis jawaban ya. Tulis soal, tulis jawaban. Tulis jawaban lagi di buku catatan. Ya. Tulis di buku catatan. Tulis jawaban di buku catatan. Tulis soal, tulis jawaban. Ya. Siap. Oke, tulis soal dan tulis jawaban. Ya, silakan. Tulis jawaban, tulis soal. Ada yang tulis soal, ada yang tulis jawaban. Jawaban ditulis pada buku catatan. Tulis jawaban di buku catatan. Tulis. Ya. Sudah? Tulis jawaban di buku catatan. Tulis. Ya.
Sudah? Tinus tulis? Sudah? Ya. Kalau sudah tulis soal di kertas putih, dilipat sekali dengan baik untuk nanti mau dimasukkan ke dalam bola. Sudah? Semua sudah tulis soal? Sudah tulis jawaban? Ya, baik. Kelompok 1? Siap? Ya. Saya minta tolong kelompok 1 yang sudah tulis soal dan juga sudah mendapatkan jawaban, soal dimasukkan pada bola dan jawaban untuk disiapkan sebagai jawaban untuk disampaikan di depan. Silakan. Biasa saja. Ya. Kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Kelompok 5, siap? Ya. Waduh. Baik. Berikan tepuk tangan buat semua dulu. Baik. Ya. Bola akan siap bola salju akan bergulir dari kelompok ke kelompok. Sebelum bola ini bergulir ke kelompok yang diiringi dengan bunyi instrumen, saya minta tolong siapa yang bisa berikan bawa ice breaking buat kita? Ya. Nova Noya, silakan. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat Nova. Ya, teman-teman semua serta guru untuk menambah semangat kita dalam melanjutkan proses pembelajaran di saat ini, marilah kita melakukan sebuah speaking. Kita meminta teman-teman semua bantu berdiri. Ya. Speakingnya satu jari kiri dan satu jari kanan dan seterusnya. Oke, mulai 1, 2, 3. Satu jari kiri, Satu jari kanan, kudaun menjadi 2, buat kelihatan panjang. Dua jari kiri, dua jari kanan, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cicis. Tiga jari kiri, tiga jari kanan, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kiri, 4 jari kanan, ku gabung menjadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kiri, 5 jari kanan, ku gabung menjadi 10, ku bertepuk tangan. Tepuk pramuka. Baik, terima kasih Nova yang sudah bawa ice breaking buat kita. Baik, saya kasih ingat lagi, bola akan bergulir diiringi dengan bunyi instrumen.
instrumen berhenti di kelompok mana pada siapa, itulah yang nanti harus membuka bola dan mengambil pertanyaan. Lalu maju ke depan untuk menjawab. Buku catatan yang tadi sudah siap dengan jawaban juga dibawa juga. Baik. Ya. Silakan. Ya, bola taruh di kelompok, nanti akan lempar lagi oleh kelompok. Ambil satu pertanyaan, sekaligus bawa buku catatan yang sudah. Ya, pertanyaan yang saya dapat yaitu masing-masing wilayah di Indonesia memiliki jenis fauna yang berbeda satu sama lain yang dibatasi oleh 2 garis. Sebutkan 2 garis tersebut. Ya, 2 garis tersebut adalah garis Wallace dan garis Weber. Ya. Kelompok 1 yang membuat soal, jawabannya benar? Benar. Waduh, ya, berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Baik, makasih. Ya. Oke, silakan nanti kelompok 5 melempar bola kemana, ya dilanjutkan sampai instrumen selesai. Ya. Berpindah lagi ke anggota kelompok yang lain. Ya teman-teman, pertanyaan yang saya dapat yaitu sebutkan ciri-ciri fauna pada wilayah Indonesia bagian barat. Jawabannya terdapat hewan-hewan yang mirip hewan benua Asia. Yang kedua, adanya binatang menyusui atau mamalia berukuran besar. Yang ketiga, banyak dijumpai berbagai jenis kera. Kelompok 3 yang punya soal, jawabannya benar? Benar, Pak. Benar? Benar. Ya, baik, tepuk tangan dulu. Ya, ayo soal. Oke. Baik, kita lanjut sampai soal di dalam bola selesai. Silakan kelompok mulai melempar, instrumen bunyi. Wah, di Nova. Persis stop di Nova. Bapak pasang di off.
Silakan, Nova. Ya, teman-teman semua, pertanyaan yang saya dapat di saat ini, kawasan barat termasuk ke dalam kawasan Asiatis yang meliputi daerah apa saja? Jawaban saya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ya, kelompok 4 yang punya soal, jawaban benar? Benar, Pak. Benar? Benar, Pak. Baik, terima kasih. Lanjut lagi, kelompok akan melanjutkan lemparan bola salju ke kelompok mana, diiringi dengan instrumen. Lanjut dulu. Sabar-sabar instrumennya. Oke. Silakan. Di Suilait. Iya, teman-teman, saya akan menjawab soalan pertanyaan. Apa yang saudara ketahui tentang garis Weber? Garis yang menentukan batas perbandingan antara fauna bercorak Asia dengan fauna bercorak Australia. Oleh karena itu, Weber membuat garis imajiner di antara wilayah Indonesia Timur yang mencangkup Maluku dan Papua dengan wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih. Baik, kelompok 5 benar? Benar, Pak. Benar? Ya. Lain benar semua? Oke, ya. Bola dilanjutkan lagi. Ya, pertanyaan. Kita lanjut lagi melempar bola salju. Ya. Silakan, Katrin. Tunggu. Oke teman-teman, saat ini saya mendapat jawab pertanyaan. Sebutkan ciri-ciri fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah. Jawabannya adalah yang pertama, bersifat khas dan berbeda-beda dengan fauna di Indonesia bagian barat dan timur. Yang kedua, jenis fauna bersifat endemis atau hanya dijumpai di daerah itu saja. Ada juga yang berasal dari daerah lain. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Kelompok yang punya soal benar? Benar, Pak. Benar lagi kelompok? Benar. Baik, tepuk tangan dulu. Mari. Oke. Berlanjut lagi, kita pindah. Lemparan bola ditujukan kemana kelompok yang akan melemparnya. Silakan.
Ya, di Maya. Stop di Maya. Ya teman-teman, di saat ini saya mendapat pertanyaan dengan soal pola persebaran fauna Indonesia tidak jauh berbeda dengan pola persebaran flora, yaitu terbagi menjadi 3 kelompok. Sebutkan 3 kelompok tersebut. Jawab, fauna bagian barat, 1 fauna bagian barat, 2 fauna bagian tengah, 3 fauna bagian timur. Pola persebaran fauna Indonesia tidak jauh berbeda dengan pola persebaran flora, yaitu terbagi menjadi 3 kelompok. Sebutkan 3 kelompok. Menurut kelompok 4 benar? Benar? Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Hari soal. Ya. Silakan lemparan bola, instrumen akan jalan lagi. Eli maju. Ya. Ya, silakan. Ya teman-teman, pertanyaan yang saya dapat adalah apa yang dimaksud dengan fauna endemik dan mengapa Indonesia memiliki banyak spesies fauna endemik? Jawaban saya, fauna endemik adalah spesies yang hanya ditemukan di satu wilayah geografis tertentu. Indonesia memiliki banyak spesies fauna endemik karena kondisi geografisnya yang unik dengan banyak pulau yang memungkinkan evolusi spesies secara terisolasi. Terima kasih. Baik. Kelompok benar jawaban? Benar. Ya, oke, baik. Ya. Eli di meja. Silakan bola salju bergulir lagi. Ya teman-teman, di saat ini saya mendapatkan pertanyaan dengan soal berikan contoh-contoh hewan yang ada di Indonesia bagian barat. Jawaban saya yaitu yang pertama harimau, kedua gajah, ketiga badak, keempat banteng, kelima orang utan,
siamang, monyet ekor panjang, tapir, dan kera gibbon. Sekian. Ya. Benar kelompok? Benar? Ya. Baik, tepuk tangan buat Chelsea. Silakan. Lanjut lagi, bola salju bergulir. Oh, buku catatan. Catatan. Oh. Pertanyaan yang saya dapat, berdasarkan peta sebaran fauna di Indonesia, maka garis walaka ditarik dari daerah mana sampai di daerah mana? Jawab. Garis walace ditarik dari sebelah timur Filipina melalui Selat Makassar hingga perbatasan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Kelompok, benar? Lanjut lagi. Ulang. Ya, lanjut. Martinus. Iya, Pak. Ya teman-teman, soal yang saya dapat di saat ini, berikan contoh fauna yang ada di wilayah Indonesia Tengah. 1. Biawak dan komodo. 2. Anoa. Yang ketiga, babi rusa. Keempat, burung maleo. Benar, kelompok? Benar. Baik, terima kasih. Lanjut lagi. Ya. Di nyantir. Antar bagian. Ya? Tadi putus di mana? Di sini toh? Mon. Ini syukuran 1, 2, 3, 4, 10. Maampalay. Balik muka. Ya teman-teman, di sini saya mendapat soal, yaitu wilayah fauna Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis apa? Jawaban, garis Weber.
garis Weber. Benar kah? Benar. Ya. Baik, tepuk tangan. Ongen. Diongen kah? Ongen. Ya. Ongen ambil. Ongen. Ya, sampai soal habis di dalam bola. Ini belum ya? Ini sudah tuh, ini sudah. Oh, belum. Siap. Iya teman-teman, pertanyaan yang saya dapat adalah apa yang dimaksud dengan garis Wallace? Garis Wallace adalah garis imajiner yang diteruskan oleh Alfred Russel Wallace. Hal ini didasarkan pada kesimpulan Wallace tentang kekhasan fauna Sulawesi yang merupakan daerah peralihan antara fauna Asia dan fauna Australis. Baik. Benar? Oke. Lanjut. Julio. Oke teman-teman, di sini saya mendapatkan soal yang berbunyi bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia, berikan contoh spesifik. Jawaban saya, perubahan iklim dapat mempengaruhi suhu, curah hujan, dan pola cuaca yang dapat mempengaruhi distribusi dan perilaku fauna. Contoh dapat mencakup perubahan migrasi burung, pergeseran habitat spesies tertentu, dan peningkatan suhu yang mempengaruhi spesies akuatik. Terima kasih. Baik, benar kelompok? Benar ya? Kita lihat dulu di dalam bola salju tinggal berapa soal? 2. Akan bergulir sampai habis, tinggal 2. Baik. Angel.
buka buku catatan lagi. Ya teman-teman, soal yang saya dapat, wilayah persebaran mana di Indonesia yang merupakan daerah peralihan antara Oriental dengan kawasan Australia? Jawab, wilayah persebaran meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara seperti Flores, Sumba, Lombok, Komod, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Terima kasih. Bagaimana kelompok? Benar? Baik, ini tinggal satu soal terakhir. Ya. Kita sepertinya bola salju bergulir agak lama. Silakan. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat semua. Sudah terakhir, bola terakhir. Iya teman-teman, soal yang saya dapat yaitu garis Wallace dan garis Weber membantu menjelaskan fenomena alam di Indonesia, yaitu jawabannya keanekaragaman flora dan fauna. Terima kasih. Baik, kelompok yang punya soal, benar? Baik, bola salju telah bergulir dengan soal di dalamnya sudah selesai. Ya. Berikan aplaus dulu buat semua. Sudah selesai. Baik, saya menyampaikan terima kasih karena kalian begitu baik untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan cepat. Sehingga jawaban-jawaban itu benar, dan saya berharap juga apa yang dijawab benar itu menjadi suatu pengetahuan yang berarti untuk selamanya. Itu saya mengapresiasi kerja kelompok dan juga perannya tampil ke depan untuk menjawab. Mungkin ada dari kalian yang bisa menyampaikan apresiasi lagi untuk teman-teman yang sudah menjawab. Silakan yang mau menyampaikan. Nova, silakan. Dari tempat duduk saja. Oh, ya silakan. Di depan, di depan. Dengan mic. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apresiasi yang saya berikan pada kegiatan bola salju yang boleh kata lakukan luar biasa. Kerjasama antara kelompok sehingga proses yang berlangsung dapat berlangsung dengan segala baik. Kemudian tanggapan atau kemudian jawaban yang diberikan dari orang yang mendapat pertanyaan dapat dijawab dengan baik, sehingga proses yang dilakukan di saat ini boleh berlangsung dengan segala baik, sehingga dapat menghasilkan jawaban-jawaban yang luar biasa dari setiap teman-teman. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Lolo. Ya.
kita akan berpindah lagi ke tahap berikut untuk masuk evaluasi. Nanti soalnya dibagikan ke kalian di tempat duduk masing-masing bekerja. Tapi sebelum mengerjakan soal sebagai evaluasi dari seluruh program pembelajaran, siapa yang mau kasih ice breaking dulu untuk kita? Ice breaking kedua, ya silakan. Tepuk tangan dulu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam evaluasi, tapi sebelum itu menjemput teman-teman semua bangkit berdiri. Ya, berdiri. Terus kita melakukan ice breaking 1 kali. Ice breakingnya tuh ayam-ayam bebek, karena berkaitan yang ketemu materi hari ini yaitu fauna. 1, 2, 3. Ayam-ayam bebek, bebek 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 ayam. Ayamnya entot bebek, bebeknya entot ayam. Ayam bebek, entot-entotan. 1 kali lagi lebih semangat ya. 1, 2, 3. Ayam bebek, bebek 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 ayam. Ayamnya entot bebek, bebeknya entot ayam. Ayam bebek, entot-entotan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kita akan berpindah ke tahap evaluasi untuk mengevaluasi seluruh kegiatan pembelajaran kita terkait dengan materi yang sudah disampaikan di saat ini, sampai dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi di dalam bola salju. Tulis nama langsung di lembaran kertas soal. Langsung tulis nama ya. Tulis nama dan pilih jawaban. Ya. Tulis langsung di situ saja. Mana soal? Oh, sebentar. Tadi saya bilang.
Nanti kalau sudah selesai ketua-ketua kelompok kumpul dan bawa ke depan ya. Sudah? Belum? Sudah, Martinus? Sudah? Julio sudah? Belum? Jangan pegangin.
Itu rekam nanti. Udah kelompok 5 selesai? Oke, baik. Tuh kelompok kumpul dulu. Ya, waktu tinggal 2 menit. Ya, mari silakan ketua kelompok. Oke, baik. Makasih. Siap, kelompok 2 siap. Tulis nama dulu, jangan lupa tulis nama. Sudah? Sudah siap? Nanti ketua kelompok kumpul ya. Ya, oke. Selesai kumpul. Kumpul sudah. Ketua kumpul.
Kumpul semua, Bung. Ya, waktu selesai. Oke, silakan kumpul. Sudah? Ya. Kumpul sudah? Kamu ke sini. Dari sana supaya, ya. Siap. Oke, baik. Semua sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Baik, ya. Kita akan mengakhiri seluruh kegiatan pembelajaran kita di saat ini dan akan dilakukan refleksi dari guru dan siswa untuk menutup seluruh kegiatan pembelajaran. Saya minta dari siswa siapa yang mau maju untuk memberikan refleksi akhir dari seluruh kegiatan kita di saat ini. Disilakan. Ya, Robi silakan. Ya, terima kasih Pak Guru bersama teman-teman. Jadi refleksi singkat hari ini bahwa pembelajaran kita dari pagi hari sampai saat ini untuk meningkatkan kekompakan dari setiap regu, meningkatkan ketepatan dan kecerdasan kita, dan juga tentang materi yaitu tentang persebaran fauna di Indonesia. Jadi bagaimana kita semua menjaga kelestarian dari flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tidak boleh menembak hewan-hewan endemik, karena di Indonesia adalah pusat dari hewan-hewan endemik. Contohnya seperti komodo. Komodo itu tidak terdapat di daerah lain, hanya di Indonesia. Dan kita sebagai siswa-siswa, kita patut bangga karena hewan-hewan tersebut ada di negara kita. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Robi. Ya, kita akan mengakhiri pertemuan kita di saat ini. Saya berharap dari seluruh proses awal pembelajaran sampai dengan akhir, begitu banyak materi yang sudah disampaikan lewat video pembelajaran maupun penyampaian materi ulang oleh saya kepada ketua kelompok, dan ketua kelompok menyampaikan lagi kepada anggota kelompok, dan masing-masing kelompok menulis pertanyaan dan jawaban. Kita membuat bergulirnya bola salju dan mengambil pertanyaan, semuanya bisa dijawab dengan baik dan benar. Itu menjadi satu spirit bagi siswa memaknai lebih dalam tentang materi persebaran fauna di Indonesia dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran fauna di Indonesia. Dan dengan metode pembelajaran snowball throwing, saya berharap itu menjadi satu pembelajaran yang bisa mengembirakan kita secara bersama dalam kelas, bukan saja di saat ini, tapi nanti pada materi-materi yang lain akan kita gunakan lagi dengan model pembelajaran snowball throwing. Bergulirnya bola salju, dan sampai di mana bola salju itu tiba, disitulah orang mengambil soal di dalam bola dan menjawab.
Demikian, semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Terima kasih. Ya, kita akan menutup seluruh pertemuan kita di saat ini dengan doa, dan bagi siswa siapa yang mau berdoa saya silakan. Oh, Julio silakan. Pelajaran pada ini masih berdoa. Sudah mulai 1, 2, 3. Lagi mengucapkan terima kasih, puji syukur karena masih diberikan nafas kehidupan sehingga masih ada hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami minta terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami berkat sehingga dari pagi kami beraktivitas hingga pada saat ini kami sudah boleh selesai dengan aktivitas kami Tuhan. Dan apa yang tadi kami belajar Tuhan kiranya bisa menjadi bekal, bisa menjadi pedoman bagi masa depan kami nanti Tuhan. Memberkati Bapak Guru yang sudah memberikan pelajaran kepada kami, berikan dia agar di lain waktu dia bisa dapat memberikan yang lebih lagi kepada kami Tuhan. Dan doa kami yang keluar dalam nama Yesus Kristus. Baik, terima kasih. Ya, ketua kelas nanti dengan teman-teman menyelesaikan kondisi kelas, mengatur ulang meja dan kursi. Saya mohon diri keluar. Ya. Siap. Risalah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Baik. Selamat.